Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang budidaya ikan lele sistem budi galon atau budidaya ikan lele dalam media galon ya. Jadi dalam video kali ini saya akan membagikan langkah-langkah dalam proses budidaya ikan lele di media galon. Nah, karena banyak sekali dari teman-teman yang ada di sosial media ataupun di channel YouTube saya yang menonton bahwasanya channel ini hanyalah settingan ataupun dibuat hanya untuk hiburan. Memang ini saya buat untuk hiburan teman-teman ya, tapi di balik hiburan ini saya ingin memotivasi kepada teman-teman. Alasan saya membuat sistem seperti ini karena saya ingin dari teman-teman yang ada di kota ataupun lahan yang tidak terlalu luas atau modal yang sedikit, saya harap teman-teman bisa mencoba budidaya ikan lele sistem budi galon ini. Nah, langkah yang pertama, jika teman-teman budidaya ikan lele di sistem budi galon seperti ini, yang pertama, teman-teman jangan sampai budidaya ikan lele di sistem budi galon ini di tempat yang terbuka atau terkena sinar matahari secara langsung ya. Itu akan berdampak pada suhu air yang meningkat atau overheat ya, sehingga itu bisa mengakibatkan ikan itu dalam kondisi matang ya ataupun mati ya. Dan kalaupun tidak mati, dia akan terkena aeromonas ataupun lendir lepas ya. Jadi karena tubuhnya terlalu panas sehingga untuk lapisan lendir di kulit itu akan mengelupas ya, dan jika terlalu panas lagi ikan bisa pindah alam. Nah, yang berikutnya yang perlu teman-teman ketahui, dalam sistem budi galon ini saya tidak ada settingan sama sekali ya. Tidak ada mungkin saya beli ukuran 2 jari, mungkin tidak. Saya pelihara memang dari kecil. Teman-teman bisa menonton video saya di channel short ya, dari awal saya tebar itu perkembangan setiap harinya saya upload terus ya. Dan untuk buat teman yang mencoba, mungkin ada yang bertanya kapasitas tebar di sistem budi galon ini itu berapa bang? Kapasitas tebar ikan lele di media galon itu saya isi kurang lebih sekitar 15 ekor. Itu tahapan awal. Nah, kenapa kok tahapan awal itu kok 15 ekor? Karena dalam proses budidaya ikan lele teman ya, itu kita wajib yang namanya melakukan proses penyortiran. Nah, proses melakukan penyortiran ini kita lakukan setiap minggu sekali ya. Tujuannya apa kita melakukan penyortiran? Tujuannya supaya kualitas ikan dan juga kualitas air itu tetap terjaga dalam kondisi yang sehat ya, atau baik. Lalu selain dari kita menjaga kualitas ikan dan air, kita harus mengurangi dari jumlah ikan yang ada di sistem budi galon ini. Nah, kok dikurangi bang? Jadi begini teman ya, jika kita sudah melakukan penyortiran, tentunya ikan akan bertambah ukurannya ya. Logikanya, jika ikan dalam kondisi yang sudah besar, untuk 15 ekor kita taruh di sini aja itu nggak bakal muat ya. Ataupun mungkin berenangnya itu mungkin terlalu mepet lah, kasihan ikannya ya. Maka dari itu saya melakukan penyortiran setiap minggu sekali. Itu saya setiap melakukan penyortiran saya kurangi 2 ekor. Nah, 2 ekor ini kita pindah ke media galon baru. Jadi yang semula kita isi 10 galon nanti akan menjadi 11, 12, 13 dan seterusnya ya. Dan untuk maksimal dari ukuran ikan lele yang sudah besar di media galon ini tuh ukurannya berapa bang? Isinya berapa maksudnya? Untuk isi maksimal di galon ini ketika kita panen nanti itu adalah 4 atau 5 ekor. Jangan sampai kebanyakan ya, kalau semakin sedikit akan semakin bagus, karena rumusannya dalam budidaya ikan lele itu per meter persegi itu adalah 200 ekor atau 150 ekor ya. Jadi kita jika tebar terlalu banyak ataupun over populasi ataupun over penebaran atau tebar padat ya, itu mengakibatkan ikan bisa kanibalisme, bisa sakit dan loncat. Kalaupun tidak loncat, ikan pasti akan saling memangsa satu sama lain ya, karena terlalu padat, mereka tidak bisa untuk ruang geraknya terbatas ya, jadi mereka akan kanibal. Nah, kenapa kok banyak sekali konten-konten video di YouTube itu kok membahas mengenai tentang tebar padat di media ember itu 1000 ekor. Nah, teman-teman bisa istilahnya berpikir sendirilah istilahnya. Saya nggak mau membuat
teman-teman yang sudah mencoba sistem budi galon tebar padat itu apa istilahnya itu menjatuhkan teman-teman, bukan ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jika memang teman-teman ada yang bisa tebar bibit tebar ikan lele di sistem budi galon, tebar di sistem apa ya, ember itu ya. Saya kan yang ini yang saya bahaskan ember dulu ya. Itu 1000 ekor. Sedangkan 1000 ekor itu kalau kita panen itu sekitar 1 kintal ya, 1 kintal atau 100 kilo. Nah 100 kilo jika kita muat ember itu kira-kira muat nggak? Logikanya seperti itu. Kalaupun muat, untuk airnya itu berapa dan untuk ruang geraknya itu seperti apa. Nah saya harap teman-teman tidak sampai terkecoh dengan channel-channel yang membahas mengenai tentang tebar padat. Jangan sampai teman-teman tergiur ya. Nah maka dari itu ini saya sampaikan pada teman-teman ya, untuk sistem budi galon ini memang ini real, saya berdasarkan riset saya pribadi ya. Saya budidaya ikan lele di sistem budi galon ini kurang lebih sekitar 3 tahunan. 3 tahun saya riset di sistem budi galon ini teman ya. Awal saya mencoba teman-teman ya, awal saya mencoba dulu itu memang nggak serius. Dan seriusnya saya itu di sistem budi galon ini mungkin sekitar 4 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Saya memang benar-benar ingin serius di sistem budi galon ini karena saya ingin, harapan saya buat teman-teman itu yang mungkin berada di kota, lahannya terbatas ya, dan modalnya tidak ada, mungkin modalnya itu minim lah ya. Mungkin jika teman bertanya untuk modal awalnya itu berapa, ini saya sampaikan berdasarkan fakta di lapangan teman-teman ya. Teman-teman modal 100.000 saja itu bisa budidaya ikan lele di sistem budi galon. Nah kenapa saya bilang 100.000, karena budidaya ikan lele di sistem budi galon ini teman-teman ya, untuk biaya beli bibit ini saya bongkar ya. Biaya beli bibit itu kita harganya 20.000 ya, 20.000 kita dapat bibit ukuran kalau di tempat saya itu ukurannya 35 ya, ada yang ukuran 46, itu harga 20.000. Mungkin di tempat-tempat kalian ada yang lebih murah, itu akan jauh lebih bagus. Yang penting ukurannya yang bisa, kalau ukuran tebar awal itu sekitar ukuran 46 atau 57 ya kalau bisa. Nah sisanya kita gunakan untuk beli pakan ya. Mungkin kalau kita belum ada media galon, kita bisa beli galon terlebih dahulu. Harga galon rata-rata berkisar sekitar 2.000 ataupun 1.500. Teman-teman belilah galon secukupnya saja, jangan banyak-banyak. Mungkin teman-teman kan baru mencoba ya, belum tahu ini fakta atau tidak. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri jika teman-teman sudah praktek ya. Jika teman-teman belum praktek dan berkomentar yang negatif ya, atau menjatuhkan orang lain, maka teman-teman menurut saya gimana ya, terserah teman-teman sendirilah. Saya tidak mau bertanggung jawab atas komentar teman-teman ya. Dan saya harap teman-teman yang ingin mencoba, ingin budidaya ikan lele tapi modalnya sedikit, lahannya sempit ya, teman-teman bisa mencoba di sistem budi galon ini. Nah untuk hasil budidaya sistem budi galon ini, masa panennya itu berapa bulan, berapa minggu, itu tergantung dari tebar teman-teman ya. Kalau teman-teman tebarnya di ukuran 46 dan 57, mungkin untuk usia panen itu berkisar sekitar 2,5 bulan ya. Nah 2,5 bulan ini ataupun 3 bulan itu jangka yang normal dalam budidaya ikan lele. Nah mungkin teman-teman ada yang merasa, wah ikan saya ini kok nggak besar-besar ini, kenapa ya? Kan ada yang mungkin mengeluh seperti itu. Mungkin teman-teman coba perbaiki hal berikut ini. Yang pertama, coba teman-teman waktu memberikan pakan itu teratur ya, teratur dalam artian jamnya itu harus sesuai dari jam awal kita kasih makan. Mungkin kalau kita kasih pakannya itu pagi, kita kasih pakan pagi, kalau siang ya siang, kalau sore ya sore. Jadi sehari itu kita kasih pakan berapa kali sih Bang yang bagus untuk ikan lele? Sehari kalau bisa kita kasih pakan 3 kali sehari. Nah apabila jika kita teman-teman tidak bisa karena sibuk kerja ya, teman-teman bisa memberikan pakan 2 kali sehari. Kita kasih pakan pagi dan sore. Lalu kalau 3 kali sehari, kita kasih pakan pagi, sore, dan malam hari. Seperti itu teman-teman ya. Nah dari teman-teman yang memberikan pakan teratur ini, kebanyakan mereka mengalami ikan sakit atau mati. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah
mereka memberikan pakan teratur tapi tidak terukur, teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman jika memberikan pakan pada ikan lele, usahakan teman-teman kira-kira atau ukur takaran, pakai takaran ya. Jadi memang untuk medianya kan kecil ya, untuk pemberian pakannya pun memang sangat sedikit sekali, teman-teman ya. Bahkan untuk tahapan awal kita tebar ikan lele, itu memberikan pakan itu sekitar sepucuk sendok teh ya, itu untuk awal tebar. Kenapa sangat sedikit banget, Bang? Karena memang jumlahnya kan sekitar 15 ekor ya untuk masing-masing galon. Nah, maka dari itu jika kita membeli pakan sekilo itu bisa awet sampai sekitar 2 minggu, teman ya. 1 kilo mungkin habis 2 minggu ataupun 1 minggu itu baru habis. Nah, makanya saya bilang 100.000 itu kita bisa komplit ya, pakan awal dan pakan tengah ya. Lalu sisanya mungkin untuk biayanya mungkin sekitar 100 lebih dikit lah. Ini fakta ya, teman-teman, bukan saya mengira-ngirakan, bukan ya. Ini kalau jika teman sudah mempunyai media galon itu 100.000 ini sudah cukup sebenarnya ya. Jika 100.000 ini ya, teman ya, ini pakan yang saya sarankan untuk teman-teman beli. Yang pertama, kita beli pakan dengan merek PF 1000 ya, yang pertama. Yang kedua, kita beli pakan dengan merek PF 800 ya. Dan yang ketiga, kita beli pakan dengan merek Min 1 atau High Profit ya. Ini ada 800, 1000 dan Min 1 ya. 3 jenis pakan ini berbeda ukurannya karena ini kita memberikan pakan berdasarkan usia pada ikan lele dan ukuran. Nah, ketika ukuran ikan lele itu kecil, kita kasih pakan 800. Ketika sudah mulai 1 kilo itu sudah habis, kita ganti ke PF 1000. Nah, kenapa teman-teman ada yang mengeluh juga mengenai tentang pemberian pakan yang teratur, terukur itu kok masih lambat pertumbuhannya? Itu tadi kesalahannya ya, yaitu adalah kesalahan dalam memberikan pakan. Bahkan dari teman-teman itu memberikan pakan dengan protein yang rendah. Itulah penyebab dari ikan lele pertumbuhannya lama, teman-teman ya. Jadi saya harap untuk teman-teman yang mencoba di sistem ini, kita harus memang hati-hati dalam memilih pakan ya, dan juga kita harus sering mengontrol ikan lele kita. Jika kita memberikan pakan, kita kontrol terlebih dahulu. Kita lihat ikannya ada yang gantung nggak. Kalau ada yang gantung, kita ganti airnya ya. Setelah kita ganti airnya, kita kasih garam krosok. Mungkin kalau menggantung kan ada gejala dari ikan stres dan ikan sakit. Kalau ikan stres cukup kita ganti air aja, jangan kita kasih pakan terlebih dahulu, kurang lebih sekitar 1 jam atau setengah jam baru kita kasih pakan. Tapi kalau ikan sakit, kita ganti air dan kasih garam krosok kurang lebih sekitar setengah sendok makan ya, cukup sedikit aja kita taruh. Itu fungsinya apa, Bang? Mungkin teman bertanya. Fungsi dari garam krosok itu adalah sebagai antibiotik alami untuk ikan lele. Jadi kita tidak menggunakan obat-obatan, teman ya. Jadi di dalam garam krosok tersebut itu ada antibakteri ya. Jadi nanti harapan saya ikan yang sakit itu bisa pulih dengan adanya antibakteri tersebut ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Baik itu pembenihan ikan lele, budidaya ikan lele di media galon ataupun pembesaran ikan lele. Nanti saya akan jawab dan saya akan buatkan video mengenai tentang pertanyaan teman-teman ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan buat teman-teman ya. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara. Salam jos ya. Sukses selalu buat teman-teman ya. Dan selamat mencoba dan praktek ya. Praktek dulu baru berkomentar. Oke.